Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini, kita akan belajar mengenai pemanfaatan energi alternatif. Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan. Dukungan dan upaya serius dari pemerintah untuk pengembangan energi alternatif perlu dilakukan secepatnya. Memasyarakatkan energi lain selain bahan bakar minyak juga harus menjadi prioritas pemerintah. Dan yang terakhir adalah keberadaan hutan dan ekosistemnya harus senantiasa terjaga karena hutan sebenarnya merupakan kedaulatan nasional yang tidak pernah dirasakan keberadaannya. Karena dengan adanya energi alternatif, masa depan anak cucu kita bisa lebih terjamin dan eksploitasi energi yang tidak bisa diperbaharui bisa terselamatkan. Contoh sumber energi alternatif yang sering kita jumpai. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang berupa energi panas dan energi cahaya. Energi panas matahari dapat digunakan secara langsung. Misalnya, energi matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian. Lalu, energi cahaya matahari menerangi bumi pada siang hari. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Energi cahaya matahari juga digunakan untuk menghasilkan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, bahkan lemari es. Yang kedua, angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Sejak zaman dahulu, angin telah banyak digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Selain itu, angin digunakan untuk menggerakkan roda-roda penggilingan padi, sagu, dan gandum. Juga angin banyak digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga angin. Ketiga, air. Air dapat menghasilkan energi dalam bentuk arus air, gelombang, dan air panas. Tenaga yang dihasilkan air biasa digunakan untuk memutar turbin dari suatu generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu juga, air banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi, minum, dan lain sebagainya. Keempat, gelombang air laut. Energi gelombang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu, juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala. Kelima, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Batuan panas akan memanaskan air di sekitarnya sehingga menghasilkan sumber uap panas dan geyser. Geyser tersebut dibor dan menghasilkan uap panas. Uap panas tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Keenam,
energi biomassa. Sumber energi ini berasal dari sisa-sisa metabolisme makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup tersebut bisa berupa kotoran, hasil pembusukan hewan atau sisa tanaman yang dikumpulkan, seperti cangkang sawit, ampas tebu, dan sekam padi. 6. Energi etanol. Energi etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.